Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang berita. Sebelum kita masuk pada materi berita, jadi Pak Guru ingatkan untuk kalian, tolong tonton video ini sampai dengan selesai dan jangan dipercepat agar kalian bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan nanti oleh Pak Guru. Dan untuk daftar hadirnya, tuliskan nama kalian yang lengkap di kolom komentar bahwa kalian sedang menonton. Contoh Rahmat Patansi. Nah, berarti Pak Guru tahu bahwa yang bersangkutan sedang menonton video ini. Adapun bentuk penugasan nanti akan Pak Guru berikan lewat classroom. Jadi dalam video ini Pak Guru hanya menjelaskan tentang berita saja, dan untuk penugasan nanti lewat classroom. Jika ada pertanyaan nanti sebentar, silakan bertanya melalui Wapri pribadi Pak Guru. Nanti Pak Guru akan jelaskan lewat WA pribadi tersebut. Dimengerti ya? Ya, sebelum kita lanjut video ini, Anda duduklah yang manis dan perhatikan dengan seksama penjelasan dari Pak Guru tentang berita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu berita. Berita adalah informasi penting untuk menjadi ataupun bisa berita adalah informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, berita-berita ini banyak jenisnya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu pada manfaat berita. Tadi kita bahas tentang pengertian berita. Berita adalah informasi penting, sebuah informasi penting yang akan disajikan untuk masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui informasi apa yang berkembang di dalam negeri kita. Nah, manfaat berita itu bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Itu adalah manfaat dari berita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Oh, di sebelah sana sedang terjadi sesuatu seperti ini. Nah, unsur-unsur berita ataupun struktur berita itu dikenal dengan 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu dikenal dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, maksudnya ini 5W tambah 1H ini apa yang terjadi. Jadi artinya peristiwa apakah yang sedang terjadi. Nah, berikut juga yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, di mana, berarti lokasi dari kejadian peristiwa tersebut, di mana kejadiannya. Oh, kejadiannya di Kota Mobagu, tepatnya di pusat kota. Kejadiannya apa yang terjadi? Jadi contohnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecelakaan beruntun. Siapa yang mengalami? Yang mengalami adalah pengendara ataupun pengguna jalan. Di mana kejadiannya? Kejadiannya di pusat kota, Kota Mobagu. Kapan peristiwa tersebut? Nah, kapan ini berarti waktu kejadiannya. Kapan terjadi peristiwa tersebut? Nah, kapan ini artinya waktu, tahun itu, tanggal, pukul berapa. Jadi harus jelas ya. Terus mengapa peristiwa tersebut terjadi? Alasan kenapa bisa terjadi? Oh, karena jalannya licin atau pengaruh hujan atau lain sebagainya. Yang berikut juga, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Kok bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Demikian. Jadi ada penjelasannya. Dimengerti ya? Ada juga struktur berita, itu piramida terbalik. Piramida terbalik jadi seperti ini. Ini piramida terbaliknya. Ya, dapat dilihat dengan jelas kan? Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Jadi dari pembahasan secara umum mulai mengerucut sampai dengan ekor berita. Jadi kepala, tubuh berita, dan ekor berita. Setelah dia sudah mengerucut berarti beritanya akan segera selesai. Jangan lagi setelah selesai ditambah lagi beritanya. Paham ya? Nanti penjelasan lebih rinci Pak Guru akan jelaskan
lewat Wapri jika ada yang kurang mengerti dengan penjelasan Pak Guru. Nah, berikut jenis-jenis berita. Nah, jenis-jenis berita ini itu banyak. Ada berita olahraga, berita kesehatan, berita kerohanian, berita pendidikan. Ada berbagai macam berita yang ada di luar sana yang akan disajikan oleh pembawa berita tersebut. Nah, sementara bahasa yang digunakan oleh berita ini, bahasanya itu ya jelas harus baik, sopan, santun, jelas, mengerti. Itu adalah bahasa-bahasa yang harus digunakan dalam berita. Jadi artinya bahasa yang digunakan dalam berita ini adalah bahasa Indonesia yang baku atau yang baik. Dipahami ya? Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini penjelasan singkat. Nanti silakan dipahami. Kalau kurang memahami silakan bertanya lewat Wapri. Nanti Pak Guru juga akan mengirimkan di grup itu buku bahasa Indonesianya dalam bentuk PDF. Nanti silakan kalian belajar dari buku itu. Sekian video dari Pak Guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat belajar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.